Halo Gemini, bagaimana kabar kamu hari ini Gemini? Saya harap kamu dalam keadaan sehat ya, bahagia, serta diberi kelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Gemini di sana. Video kita kali ini spesial ya, spesial reading Idul Adha ya, 1445 Hijriah atau Idul Adha tahun 2024 ini. Dan di sini kita akan bahas lengkap terkait karir, finansial, dan percintaannya kamu gitu ya. Makanya kalau video saya di sini agak sedikit lebih panjang ya daripada video-video saya biasanya, maklumin aja ya karena kita akan bahas lengkap di sini. Oke, selalu saya ingatkan kalau ini pembacanya secara umum. Energinya di sini bisa untuk banyak orang. Jadi belum tentu bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat ya, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu ya, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan atau motivasi dan booster energi kamu ya, serta jangan lupa juga klaim semua energi-energi baiknya, aminkan semua energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu teman-teman yang berzodiak Gemini. Oke, seperti apa pembacaannya ya, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya bisa kalian pahami. Oke ya, kita langsung masuk ke pembacaan energi untuk teman-teman Gemini. Kalau saya lihat ya secara umum ya, dari tebaran kartu energi kamu ini energinya kenceng banget gitu ya. Mungkin yang sebelumnya kamu sempat atau pernah ngerasain gitu ya energi kamu yang pasang surut gitu ya, atau energinya Senin Kamis gitu ya. Nah saat ini ya dapat saya lihat kalau energi kamu kenceng banget di sini ya. Ini seperti kamu titik balik gitu ya, atau kamu mendapatkan apa ya, titik terang gitu ya, bahwasanya peluang itu akan hadir untuk kamu. Dan di sini saya melihat kamu sudah siap banget gitu untuk kembali ngebangun pondasi kamu gitu ya. Ada bentuk keberhasilan atau pencapaian di sini ya. Artinya begini sederhananya, bulan ini ya adalah bulan healingnya kamu gitu ya, dari segi finansial ya. Ditambah lagi saat ini adalah hari bersejarah ya, dimana atau bulan bersejarah buat kita orang muslim gitu ya, dimana keimanan seseorang itu diuji ya pada hari ini, seperti yang telah kita dengar gitu ya di dalam literatur sejarah Islam gitu ya, bahwasanya Nabi Ismail di sini mau dikorbankan ya oleh ayahnya, dan pada saat itulah turun malaikat diutus sama Tuhan gitu ya, untuk memberitahukan gitu ya kepada Nabi Ibrahim gitu ya, bahwa korban ini, Nabi Ismail ini diganti dengan seekor domba begitu ya, kira-kira seperti itu ya. Dan kita dan hal terminologi itu ya saya coba pakai gitu ya untuk menggambarkan ya seperti apa energi kamu saat ini begitu ya, bahwasanya gitu ya teman-teman. Saya lihat di sini ini seperti apa namanya ya, seperti lulus dari ujian gitu ya, atau di dalam finansial kamu gitu ya, atau sempat di karir di pekerjaannya kemarin gitu ya, atau yang kemarin-kemarin gitu ya, yang kemarin-kemarin itu sempat lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Saya ngelihat di saat ini gitu ya, akan ada harapan atau peluang yang di sini saya melihatnya kamu akhirnya bisa bangkit dari ketidakberdayaan kamu menjadi berdaya di sini gitu. Jadi hal-hal yang kemarin mungkin menekan situasi dan keadaan kamu yang membuat kamu merasa terpuruk dan lain sebagainya gitu ya, sedih, ada galau-galaunya juga, itu justru membangkitkan sisi-sisi lain di dalam diri. Nah, saya melihat ya ada sesuatu yang akan di-upgrade di sini ya, entah aspek teknis kamu gitu ya,
atau mengolah ilmu-ilmu dan sumber daya yang ada di diri kamu gitu ya. Oke, dan itu bertemu dengan kesempatan atau peluang yang datang ya, di mana hal ini membawa sebuah keberhasilan. Artinya atau sederhananya yang kemarin sempat goyang ya, pondasinya sempat kacau di sini gitu ya, dari segi finansialnya maupun di karirnya, akhirnya ya di hari Idul Adha ini kedepannya akan kembali pulih dan akan kembali stabil di sini. Oke, coba kita cek lagi ya dengan kartu oracle ini teman-teman, seperti apakah karir dan finansial kamu. Oke, saya shuffle dulu kartunya. Oke, kita buka dulu kartu energinya ya. Oke, Gemini, sebentar. Oke, nah teman-teman yang berzodiak Gemini, saya melihat ya, atau dapat saya lihat gitu ya, akan banyak perencanaan, atau saya melihat di sini kamu akan siap memulai semua ide-ide yang muncul gitu, atau semua ide-ide yang berkembang gitu ya, semangat dan gairahnya gitu ya akan muncul untuk memperbaiki sesuatu ya. Nah, kamu di sini terlihat kamu benar-benar gitu ya, upayanya itu lagi menyeimbangkan segala hal di dalam kehidupan karir usaha kamu gitu. Dari sisa finansial kamu lagi berusaha untuk menyeimbangkan itu banget, saya melihat gitu ya. Ada banyak hal-hal atau sesuatu yang benar-benar jadi pertimbangan kamu gitu ya. Ini keadaannya walaupun cukup struggle gitu ya di bulan ini, tapi ini akan memberikan dampak yang bagus untuk kamu ya. Ada impian atau harapan di sini yang akan terwujud ya. Ada momen seperti momen perayaan lah bisa di sini ya, untuk kamu gitu, dari segi apa ya, dari segi finansialnya gitu ya. Ini tadi yang saya bilang, pondasinya ada pencapaian atau keberhasilan gitu, pondasinya semakin bagus gitu ya. Ada arah kestabilan di sini. Walaupun di awal-awal itu masih struggle banget yang saya lihat di sini, dan pada akhirnya gitu saya melihat di sini ada sebuah pencapaian yang cukup memuaskan. Artinya begini, ada kayak keamanan dari segi finansial maupun karir gitu dalam jangka panjang ya. Nah, di sini orang-orang di sekitar kamu juga punya andil yang cukup bagus gitu, entah mereka yang memberikan motivasi ke diri kamu, atau apa ya, orang-orang di sekitarmu, bisa keluarga, pasangan, anak-anak gitu ya, itu jadi motivasi kamu. Nah, ini yang bikin kamu jadi happy, bikin kamu jadi semangat lagi. Nah, ini bisa saya melihat ada momen di mana akhirnya kamu juga bisa membagi sesuatu kepada orang-orang di sekeliling kamu ya, karena rezekinya cukup bagus saya melihat di sini. Ya, emang awal-awalnya di sini kamu perlu perjuangan gitu ya di sini. Ya, karena apa? Karena ada harapan, doa dan keinginan kamu yang akhirnya terwujud gitu. Artinya ya akan ada jalan yang akan kebuka bagi kamu di sini. Ya, akan ada jalan yang kebuka, atau akan ada pintu rezeki yang kebuka. Ya, dan di sini akan bisa menjadi momen perayaan untuk diri kamu. Mungkin kemarin kamu sempat terpuruk dan lain sebagainya, sempat kacau dan lain sebagainya, akhirnya bisa bangkit kembali yang saya lihat di sini. Oke, kamu bisa mengulang kejayaan kamu yang kemarin, kamu bisa mengulang apa ya, pencapaian-pencapaian kamu yang kemarin, atau kesuksesan-kesuksesan yang pernah kamu dapatkan di hidup kamu. Di sini emang lagi proses menyeimbangkan ya. Nah, di sini di sisi lain saya melihat memang kamu lagi proses menyeimbangkan duniawi kamu dengan spiritualitasnya kamu. Ya, yang saat itu balance, keadaan-keadaan itu membaik yang saya lihat ya. Mungkin ini apa yang menjadi bagian dan harapan dan keinginan kamu yang pengen kamu wujudkan gitu. Nah, ibaratnya begini, harapan dan keinginan kamu itu sudah nyampe nih ya. Ya, ini apa namanya,
ibarat sebuah layang-layang gitu. Layang-layang itu sudah naik gitu, ibaratnya seperti itu. Benangnya sudah kamu ulur gitu ya, dan layang-layang kamu itu sudah sampai sudah sampai pada apa namanya, pada posisi yang pas begitu ya, ibaratnya seperti orang main layang-layang lah ya. Jadi artinya atau sederhananya, apa yang hal-hal yang pernah kamu manifestasikan di sini gitu ya, atau sesuatu yang berhubungan dengan karir, bisnis atau pekerjaan yang telah kamu manifestasikan di sini, pelan-pelan tapi pasti akan bisa kamu wujudkan. Itu yang saya lihat di sini. Ya, memang akan banyak nih ya peluang-peluang baru yang saya lihat ya, yang dimana ini tadi kamu akhirnya bisa apa ya? Ada rezeki yang bisa kamu bagi untuk orang-orang di sekitar kamu di sini. Oke, ada peluang baru juga saya lihat gitu ya. Untuk diri kamu juga ya, bisa keluar dari masalah atau seperti masalah finansial atau pekerjaan kamu. Artinya di sini pelan tapi pasti ini mengalami sebuah kestabilan dan peningkatan. Itu yang saya lihat kan ya. Itu yang bisa saya lihatkan. Pelan tapi pasti akan ada peningkatan begitu ya, dari segi karir dan finansial kamu. Oke, Gemini, sekarang kita lanjut dari sisi asmara atau percintaan kamu ya. Saya langsung shuffle saja kartunya ya. Kartu tarot ini untuk teman-teman yang berzodiak Gemini. Oke, asmara atau percintaan Gemini ya. Oke, kita buka dulu kartu energi untuk teman-teman yang berzodiak Gemini. Oke. Nah, oh ada Queen of Swords nih. Oke, Gemini. Jadi ini asmara untuk Gemini single dan Gemini yang couple atau yang berpasangan ya. Queen of Swords di sini, bottom of the deck untuk kamu Gemini. Dapat saya artikan begini ya. Buat kalian yang berpasangan ya, di sini hubungannya akan semakin harmonis ya, teman-teman. Keadaan-keadaan yang semakin harmonis gitu ya, keadaan-keadaan yang semakin hangat saya melihat dengan pasangan, dengan keluarga gitu ya. Ini enak banget energinya gitu ya, walaupun kamu punya banyak kesibukan, tetapi waktu bersama orang-orang yang kamu kasihi ini ada banget ya. Nah, komunikasi gitu, baik komunikasi secara verbal ini juga oke banget ya untuk yang berpasangan Gemini. Ini emang lagi apa ya, mesra-mesranya ya kalau yang saya lihat ya. Di sini situasi dan keadaan atau hubungan dengan pasangan itu sesuatu yang emang intim banget gitu saya lihat di sini ya. Mungkin kalian merasain ya. Dan untuk kalian yang single Gemini, ini lagi sibuk banget sama pekerjaan gitu ya, sama karir gitu ya, fokusnya sama karir sama pekerjaan. Tetapi kalau untuk yang berpasangan ini balance gitu ya, karir jalan, kerjaan jalan gitu ya, asmara atau percintaan juga jalan gitu. Saya melihat energinya seimbang di sini. Cuman kalau buat Gemini yang single ini tidak fokus ke sisi asmara gitu, justru fokusnya sama pekerjaan gitu. Sibuk banget saya ngelihat di sini gitu ya. Lagi ke arah materi kayaknya ya, ke arah finansial kuatnya gitu ya, meningkatkan sisi-sisi finansialnya di sini yang saya rasa. Dan kamu tetap fokus pada hal-hal dan atau tujuan hidup kamu yang lebih jelas gitu ya. Oke. Bukan berarti asmara tidak jelas untuk kamu yang single gitu ya, Gemini single. Cuman terlihat kamu tidak lagi fokus ke sana. Cuman di sini ada harapan juga ya, dari segi asmara gitu. Di sini ada the Fool gitu ya. Ini bisa jadi sinyal di saat kamu fokus dengan pekerjaan ya, bahwasanya di saat kamu fokus dengan finansial atau pekerjaan kamu, bisa jadi di sini
akan didatangkan juga gitu, akan kamu dapatkan juga gitu ya, terkait pasangan hidup kamu ya. Energi asmaranya cukup kuat juga ya buat kamu yang single gitu ya. Di saat kamu di saat kamu sibuk dengan apa, mikirin pekerjaan, mikirin karir gitu ya, atau kemelekatannya ke hal finansial atau karir ya, maka di saat itu atau cinta itu hadir untuk kamu begitu. Jadi di saat buat kamu yang single ya, Gemini yang single ini, buat di saat kalian sibuk gitu ya memikirkan terkait finansial gitu ya, terkait pekerjaan, tidak memikirkan terkait asmara, ternyata ya pada di saat itu pula ya Tuhan mengirimkan seseorang, karena ini energi percintaannya ya, atau energi asmaranya dapat saya lihat ya buat Gemini yang single ini kuat gitu. Cuman fokusnya aja gitu yang saat ini ke arah finansial, tetapi justru ya disitulah disitu pula hokinya gitu ya buat Gemini yang single. Di saat dia tidak memikirkan terkait masalah asmara gitu, yang hanya fokus terkait masalah finansial, pekerjaan, malah di saat itu pula ya dia diberikan cinta gitu ya, akan datang atau akan dihadirkan atau akan masuk ya seseorang yang akan menawarkan perasaannya ya, atau yang akan menawarkan ketulusannya ya buat teman-teman yang berzodiak Gemini yang single. Itu yang saya lihat. Nah, ada juga sebagian dari kamu ya di sini yang saya lihat energinya lagi move on di sini ya, lagi move on gitu, makanya fokus ke kerjaan, terutama buat yang single lagi nih. Aduh ya. Nah, buat kamu yang berpasangan, ini keadaan-keadaan yang diharmoniskan kembali saya melihat ya. Ini benar-benar yang single ini lagi sibuk-sibuk banget ya, kayaknya kayaknya memang kartu energi ini ya terfokus kayaknya emang ke Gemini yang single ya, karena dari tadi saya bahas yang single aja ya, sementara yang berpasangan ya sambilan gitu aja. Tapi yang berpasangan jangan berkecil hati ya, karena ini emang energinya buat yang single kalau saya ngelihat ini ya, buat teman-teman Gemini yang single. Dan di sini saya melihat ya seperti lagi ngejalin komunikasi sama dirinya sendiri gitu, dan belajar mencintai dirinya sendiri ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, untuk kalian yang berpasangan ya, kita bahas yang berpasangan lah ya biar nggak marah nih. Ini buat kalian yang berpasangan ya, saya melihat ya komunikasinya secara harfiah gitu ya, makin terjalin gitu ya, makin terjalin komunikasi kalian sama pasangan gitu ya, untuk membentuk keharmonisan atau kehangatan di dalam hubungan, atau di dalam rumah, atau di dalam suatu hubungan ya, yang kayak kemarin mungkin sempat nggak teguran, atau yang kemarin sempat nggak ada sedikit kesalahpahaman, di sini akan terselesaikan saya melihat. Nah, kembali lagi buat kalian yang single ini ya, buat kalian yang single lagi kembali ke single. Ini saya melihat ya buat Gemini yang single itu kayak lagi menutup hati terkait percintaan gitu ya, menutup percintaan itu energinya kayak kamu itu lagi berupaya gitu ya untuk ngiklasin keadaan atau hubungan yang kemarin gitu, atau kalian lagi move on dari hubungan yang kemarin gitu. Jadi lagi tidak kepengen ngebahas soal percintaan lagi, dan hanya fokus ke karir dan pekerjaan. Tetapi ada juga yang punya keinginan bisa menyeimbangkan itu, tetapi kecil gitu yang saya rasa di sini. Karena kamu di sini memang lagi fokus dalam ngembangin diri sendiri gitu ya. Spiritualitasnya juga lagi bertumbuh gitu. Tetapi buat kalian yang single gitu ya, tetapi ya keajaibannya di sini buat kalian Gemini yang single ya, di saat kalian tidak melekat gitu ya terkait
hal asmara atau percintaan. Nah, ternyata di situ atau di balik itu Tuhan mengirimkan seseorang, karena di sini ada the temperance dan ada the magician, teman-teman. Buat kalian yang single, Gemini yang single, ya akan ada seseorang yang akan menawarkan hati, yang akan menawarkan perasaan, yang akan menawarkan ketulusannya gitu ya. Seseorang yang memang betul-betul dikirim Tuhan untuk kamu ya, di saat kamu tidak memfokuskan hal itu. Ya, di saat kamu tidak memfokuskan terkait masalah percintaan, ternyata Tuhan mengirimkan seseorang untuk menyeimbangkan semua itu semuanya, agar finansial dan percintaan kalian di sini akan seimbang. Jadi Tuhan itu adil kan? Tuhan itu maha adil ya. Nikmat mana lagi yang mau kita destai gitu ya. Di saat kita tidak menginginkan dululah masalah percintaan, ternyata di saat itu kita dikasih seorang pasangan. Itu yang terjadi buat kalian Gemini yang single. Oke, mungkin segitu dulu ya yang bisa saya bacakan terkait finansial, karir, dan percintaan kamu. Intinya teman-teman ya, intinya hargai apa yang saat ini kita punya gitu ya. Nikmati setiap proses hidup yang kita lalui ya. Yakinlah di saat kita sudah mampu berdamai dengan diri kita, di saat kita sudah mampu berdamai dengan situasi dan keadaan kita, maka di saat itu pula Tuhan, pemilik semesta ini atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mencurahkan atau akan menurunkan semua berkahnya untuk kehidupan kita ya. Jadi hargai aja apa yang kita punya saat ini ya, dan percayakan dan yakinlah ya bahwasanya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai ya. Karena apa? Karena energi kita bisa menarik energi gitu ya, menarik energi dari alam semesta itu bisa kita tarik seperti energi apa yang kita keluarkan dari diri kita ya. Maksudnya begini, kalau kita berpikiran positif, kalau kita berpikiran baik, maka hal-hal yang positif, hal-hal yang baik itu akan ketarik ke kehidupan kita. Oke Gemini, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini resonate ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.